Bicara Namrud dan Ibrahim, sesungguhnya adalah Namrud adalah jasad kita, Ibrahim adalah ruh kita. Bicara Nuh di Muharram bebas dari banjir, sebetulnya tubuh kita lah yang banjir itu, dan Nuh adalah ruh kita. Cerita Yunus dan ikan Nun, sesungguhnya ikan Nun adalah jasad kita dan Yunus adalah ruh kita. Bicara Ashabul Kahfi di dalam gua, maka yang di dalam gua itu adalah ruh kita. Itulah Allah ingatkan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yadhul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Akhirnya apa? Fawailul lil musallin. Tuh, celakalah orang yang sholat, yang sholatnya dengan jasadnya, dia baru nyembah fi'il Allah, belum menyembah Allah. Maka pindahkan dari jasad, masukkan ke dalam asma pada hatimu. Mengingat Allah dengan syariat, dengan jasad adalah dengan gerak tubuh. Maka sekarang mulai hari ini, mulai besok, sadarilah apapun yang bergerak di tubuh ini itu baca sebagai fi'il Allah. Maka Bapa mengingat segala gerak yang dilakukan, apakah ke kantor, apakah ke sawah, apakah ke kebun, apakah sholat, apakah bergerak, apakah diam, bacalah itu sebagai fi'il Allah. Tapi kita tidak berhenti di situ. Kita belum sampai pada Allah dengan fi'ilnya. Masuklah, ingat kepada Allah dengan hati yang disebut dengan thariqat, dengan asma Allah. Tapi ingat, Allah itu bukan nama. Setiap yang punya nama punya barang. Itulah baginda Nabi bersabda, man abdal asma dunal ma'na fahuwa kafir. Siapa yang tahu nama nggak tahu barangnya, dia kafir. Dia tertutup, dia tercover. Dia adalah tidak mampu melihat kebenaran. Dia tersembunyi dari kebenaran. Maka disitulah mengingat Allah dengan hati. Maka sekarang juga, kalau tadi kita tidak boleh menyembah Allah hanya af'alnya lewat tubuh, sekarang pun tidak mungkin kita sampai kepada Allah dengan namanya. Nggak bisa Pak, kita menyebutkan nama nasi, tulisan nasi bukan nasi, tulisan buku bukan buku, tulisan api bukan api, tulisan Allah bukan Allah, baru asma Allah. Maka asma Allah tidak akan bisa menolong Bapa. Sama tadi, af'al Allah pada tubuh tidak bisa nolong. Asma Allah, paling hati kita sampai pada nyebut nama Allah. Allah, 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 baru nyebut namanya. Dan Allah mengingatkan, wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Ada manusia, kata Allah, yang menyembah diriku pinggirnya, baru menyembah fi'ilnya, baru tahu perbuatanku, baru tahu namaku. Maka sekarang kita lanjutkan, karena Allah sudah memberikan alatnya tadi pada saat penciptaan kita. Faida sawaituhu wa nafahtu fihi mirruhi. Nah, dengan itulah dia bisa ingat dirinya. Dengan ruh dialah dia mengingat dirinya.
Karena ruh yang ada pada diri kita bukan ruh kita. Kalau hanya sebatas zikir syariat, hanyalah gerak tubuh dan ucapan mulut, tidak sampai pada Allah. Kalau hanya gerak hati menyebutkan Allah, 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 tidak akan sampai kepada Allah. Barulah namanya. Tapi dengan yang dia tiupkan, maka disinilah jagalah nafas keluar masuk dari hidung kita. Bahkan Abah katakan, sesungguhnya takdir yang ada pada diri kita akibat kita nggak ngerti bagaimana menggunakan nafas. Nafas masuk, nafas keluar, sirullah, nurullah, kun fayakun. Maka disitulah pada saat hati kita busuk, maka yang terjadi adalah fayakun pada perkara yang membuat kita susah. Maka oleh karena itulah, marilah kita beribadah bukan dengan jasad, bukan dengan hati, tapi beribadahlah dengan ruh. Siapa ruh itu? Ruh itulah Rasulullah. Maka dia disebut Rasul. Dia tiupkan, dia utus pada diri kita. Nafahtu fihi mirruhi, aku tiupkan ruhku padamu. Maka dalam hadis qudsi kata Allah, Adam adalah abu jasad, Muhammad abu ruh, dan Allah adalah abu hayat. Maka inilah yang harus dipahami oleh kita. Hanyalah Rasulullah yang bisa membawa kita pada Allah. Siapa hakikat Rasulullah pada diri kita? Adalah ruh kita sendiri. Maka tubuh kita dibagi dua, dohir dan batin. Ada a'yan kharjiyah adalah untuk Adam, tubuh kita. Ada a'yan sabitoh adalah merupakan hakikat Muhammad pada diri kita. Dan Allah sudah ingatkan, wa'lamu ana fikum Rasulullah, ketahuilah dalam dirimu ada Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, laqad ja'akum, telah datang untukmu, tadi semua rasulun min anfusikum, rasul min anfasikum, di dalam jiwamu, di dalam dirimu. Maka itulah hanyalah Rasulullah, yaitu ruh kita yang bisa membawa kepada Allah tadi. Karena hanya utusannya yang bisa membawa kembali kepada yang mengutus. Itulah kenapa kisahnya ditiupkan. Nah, Allah sudah ingatkan, faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Allah katakan, ketika selesai aku ciptakan kamu, sujudlah kamu pada ruhku itu. Ya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Fasajadal malaikatu, maka bersujudlah kulluhum ajmaun. Dua taukid menjelaskan malaikat itu serentak bersama-sama sujud pada ruh. Tetapi kita illa iblis, kecuali iblis yang tidak mau sujud kepada ruh, dia sujudnya kepada jasad. Nah itulah Pak, kisah pengisaan pada saat penciptaan awal. Ada makhluk yang sujud pada Allah, ada makhluk yang tidak sujud pada ruh kita. Yang tidak sujud pada ruh kita adalah jasad kita. Jasad kitalah lawan kita. Itulah baginda Nabi Muhammad SAW pulang dari perang Uhud.
Ditanya oleh Mu'ad bin Jabal, ya Rasulullah, kita baru pulang dari perang yang dahsyat ini. Kata Rasulullah, ya Mu'ad, ini barulah perang yang kecil. Adakah ya Rasulullah perang yang lebih besar dari perang Uhud ini? Ada, kata Nabi Muhammad, perang melawan diri kita sendiri. Nah inilah yang tidak sujud kepada ruh kita adalah jasad kita. Maka hati-hati, pada saat jasad sudah bergeletak, jasad tidak bertanggung jawab, maka Abah suka bercanda kepada orang-orang yang mati. Bah, tolong Pak Anu baru meninggal, baru pulang. Sahabat tanya, yang bergeletak ini siapa? Oh, dia cangkangnya. Nah inilah, Pak, sadarilah dari sekarang. Jangan sampai nanti menyesal. Pada saat ruh Bapak sudah keluar dari jasad, lihat dalam kitab Daqaiqul Akbar, ruh Bapak sudah keluar. Bapak kaget menyaksikan jasad. Bapak pikir yang selama ini berkuasa itu jasad itu. Bapak pikir yang menjadi kiai itu jasad itu. Bapak pikir yang menjadi seseorang itu jasad itu. Bapak pikir selama ini yang jadi guru, yang jadi dokter, yang jadi kiai, yang jadi jenderal, yang jadi presiden adalah tubuh itu. Bukan sama sekali. Tubuh itulah ujian kepada kita. Tubuh itulah iblis itu. Tubuh itulah Namrud itu. Tubuh itulah Fir'aun pada Musa itu. Tubuh itulah merupakan gua pada Ashabul Kahfi. Tubuh itulah ikan Nun pada Yunus. Dan itulah penjara kepada Yusuf. Pahami sahabat. Marilah kita mulai hari ini. Inilah kisah Allah mengisahkan bagaimana kisah dahsyat pertarungan ruh dan jasad, dan bagaimana seluruh malaikat, fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun illa iblis. Kitalah yang sekarang menjadi iblis itu. Kita tidak mau sujud kepada ruh. Kita seolah-olah nggak peduli pada ruh. Padahal sholat pun dengan jasad ini pasti yang dicarinya bukan Allah. Yang dicarinya pahala. Yang dicarinya surga. Yang dicarinya takutinya neraka. Yang dicarinya adalah makhluk. Itulah tubuh bangke penipu yang akan menjauhkan kita, yang akan mencelakakan kita. Ingat, ruh kita ini milik Allah. Ditiupkan oleh Allah, nafahtu bihi min ruhi. Aku tiupkan ruhku, kata Allah. Betapa sayangnya Allah, wahai hambaku, pulanglah kepadaku dengan apa yang aku tiupkan padamu itu. Gunakan napas masukmu. Itulah baginda Nabi kenapa mengingatkan, man akhraja nafasin bi ghairi dzikrillah fahuwal mayyit. Siapa yang tidak menyadari masuk dan keluarnya nafas, tidak ingat kepada Allah, ada sirullah, ada nurullah pada nafas itu, sesungguhnya dia adalah bangke mayit. Mislul hayawan, seumpama binatang. Dunal baqarah, tapi bukan bangke sapi terlalu mulia. Pahyakal hincir, dia adalah bangke babi. Maka inilah orang yang melakukan ketaatan, tapi adalah ketaatannya dengan jasadnya, sama saja bangke di hadapan Allah itu. Maka itulah Allah mengatakan, wa makana salatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyatan fadzukul azaba bima kuntum takfurun. Sesungguhnya salat mereka di masjid-masjid ad-dirar itu, masjid-masjid buat pertengkaran itu,
Masjid-masjid buat berebut kelopak itu, masjid-masjid buat bisnis itu, masjid-masjid buat cari duit itu. Itulah yang Allah ingatkan. Karena manusia salah. Allah sudah berfirman, innama ya'muru masajidallah. Malah dia mencari masjid keluar diri. Innama yu'ammiru masajidallah. Maka inilah, kalau Bapak ingin menjadi bagian golongan yang selamat, marilah bergabung dengan ahli ruhani. Marilah bergabung dengan para arif billah. Marilah kita melawan diri kita sendiri sebelum terlambat. Sebelum jasad yang menipu kita ini sudah tidak berdaya. Dia bergeletak. Matanya nggak ada penglihatan, telinganya masih ada nggak ada pendengaran, mulutnya masih ada nggak ada kalam, akalnya masih ada jantungnya, tapi sudah tiada ilmu. Karena dia tidak sadar sesungguhnya ilmu itu ruh, melihat itu ruh, mendengar itu ruh, bicara itu ruh, yang hidup itu adalah ruh. Sementara dia menganggap jasad itulah si bangke, si anjing, si babi yang telah menipu kita. Maka jangan sampai waktu itu datang padamu. Coba kau urus ruhmu, maka jasadmu akan pesta. Bunyilah seperti burung yang baik, menyenangkan pemiliknya. Maka sebenarnya adalah nanti sangkarnya akan bagus. Maka tubuh kita adalah sangkar dari ruh, tetapi sesungguhnya kita justru. Maka itulah iblis berkata, setelah tadi faidah sawaituhu wa nafathtu fihi min ruh faqa'u lahu sajidin fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun illa iblis aba an yakuna masyajidin. Allah berkata, qala ya iblis malaka alla takuna masyajidin. Hei iblis, hei tubuh, hei Namrud, gitu, apa yang telah melalaikan dirimu? Maka itulah Allah berkali-kali ingatkan sesungguhnya, hei manusia, maksudnya kepada diri yang dohir. Allah ingatkan, hei insan, kamu itu berasal dari air mani yang hina. Yang air mani itu tubuh kita, bukan ruh kita, karena ruh kita ini mulia, ditiupkan oleh Allah. Sementara tubuh ini adalah, kata Allah, aku ciptakan engkau untuk melawan diriku. Inilah, kau merasa wujud, maka kau berhadapan dengan aku, kata Allah. Nah inilah persoalan manusia. Bukan masalah tahajudmu berapa banyak, bukan masalah umrohmu bolak balik. Kalau kau sadar sebenarnya dirimu adalah ruh, maka itulah, karena apapun yang dilakukan oleh jasad mudah dihancurkan oleh iblis. Iblis Pak masih lebih baik. Dia pada saat tidak mampu melihat ruh Adam, iblis tidak mau sujud. Maka dia berkata, Allah, qala ya iblis malaka alla takuna ma'asyajidin. Hai iblis, kenapa kamu tidak mau bersama-sama dengan malaikat sujud? Apa kata tubuh kita? Apa kata tubuh kita? Karena dia iblis ini, dia berkata, qala lam akun li asjuda li basarin khalaqtahu min salsalim min hamaim masnun. Aku tidak akan sujud ya Allah. Aku tidak akan sujud kepada Adam, kepada tubuh ini yang diciptakan dari sulalatim min tin. Aku tidak akan sujud kepada makhluk basarun khalaqtahu min salsalin min hamain. Itu sombongnya.
Iblis, sombongnya tubuh kita, karena dia nggak ngerti. Dia pikir ruh itu sama dengan dirinya diciptakan. Dia nggak ngerti ruh itu milik Allah, ditiupkan oleh Allah, disuruh sujud oleh Allah, faqa'u lahu sajidin pada ruh itu. Tapi iblis dibikin buta oleh Allah, tidak melihat yang sebenar-benarnya ruh itulah sesungguhnya hakikat Allah pada diri kita. Maka Allah berkata, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Maka keluarlah kamu, turunlah kamu daripada rahmatku. Tadi qala fakhruj minha, tadi Allah berfirman pada saat wa'id qala ya iblis malaka alla takuna ma'asyajidin qala lam akun liasjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hamain masnun qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna ilaika la'nata ila yaumiddin. Maka sahabat, tubuh kita ini dilaknat oleh Allah. Itulah kisah Adam diusir ke dunia. Maka ngomongin Adam, ngomongin ruh kita, ngomongin tubuh Adam yang ke dunia ini, ngomongin iblis. Maka Quran bicara Adam, bicara iblis, bicara Adam, bicara iblis, bicara malaikat, bicara iblis. Nggak pernah bisa dipisahkan. Bicara manusia, bicara jin, selalu begitu pasangannya. Maka pahami, ya. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Baru nangis tubuh ini. Qala rabbi fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Ya Tuhanku, tadi semua. Qala rabbi fa'andirni, tadi. Janganlah, tadi. Qala fa innaka minal mundarin. Kata Allah, silakan aku beri waktu kamu ila yaumil waktil ma'lum, sampai batas waktu, sampai ruhmu keluar dari jasad, barulah kau tahu, hei iblis, hei tubuh manusia, kau akan merasakan sebenar-benarnya kamu, siapa dirimu kamu itu. Barulah tubuh ini berkata, iblis itu berkata, qala rabbi bima agwaitani la uzayyinanna lahum fil ar wa la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhum al mukhlasin. Kata si tubuh ini, kata si iblis ini, ya Tuhanku, karena engkau telah sesatkan aku akan sesatkan manusia, la uzayyinanna, aku akan buat tubuh ini mencintai segala apa yang ada di dunia ini, sehingga barang kecil pun lebih berharga daripada Allah, sehingga makhluk lebih indah daripada Allah, hutang lebih akbar daripada Allah, persoalan lebih besar daripada Allah, anak lebih penting daripada Allah. Itulah janji iblis. Qala rabbi bima agwaitani la uzayyinan. Itulah dikata tazin. Maka kenapa tubuh kita ini menyukai segala isi dunia ini? Karena iblis sudah berkata, ya Allah, aku akan sesatkan manusia seluruhnya. Siapapun manusia berjasad, jasadnya akan mencintai dunia ini. Walaupun kecil akan menutupi dirimu. Walaupun kecil, dunia ini akan menutupi penciptanya. Bahkan Allah yang agung dihalangi dengan dunia yang kecil ini. Manusia sholat Allahu Akbar, tapi faktanya hutangnya yang akbar, persoalannya yang akbar, urusannya yang akbar. Inilah sebagaimana Allah sudah kisahkan dalam surat Al-Hijr. Inilah kisah kita, kisah Adam, kisah iblis, kisah Allah, kisah malaikat. Sesungguhnya kisah diri kita, jasad kita, ruh kita. Itulah kita.
Adam itu ruh kita. Jasad kita lah yang tidak mau sujud pada ruh itu yang disebut iblis. Maka hari ini kalau kita tidak melawannya, maka itulah yang akan membelokkan tujuan kita. Maka Allah ingatkan kepada si jasad, fiha tuhyauna wa qala fiha tuhyauna wa minha tamutunna wa minha tukhrajun. Dari bumi ini, hei tubuh, kau diciptakan, ke dalam bumi ini pula kau akan dimatikan, dari bumi ini pula kau akan dibangkitkan. Tadi semua, ya. Itulah tentang tubuh kita. Maka kisah Al-Quran dari surat Fatihah sampai kul a'udzu birabbin nas, sesungguhnya tentang jasad dan ruh. Tuh. Sesungguhnya kisah Al-Quran itu tentang tadi jasad dan ruh, tentang iblis dan Adam sebenarnya. Maka dari awal dimulailah surat Al-Baqarah. Kalau seandainya kita tidak menyembelih tubuh ini, ya, maka kita tidak akan masuk pada surat Ali Imran, menjadi keluarga yang tenang, keluarga Luqman yang bahagia. Kalau tidak, maka kita masuk surat An-Nisa, maka tubuh ini tidak akan bisa menikah. Aku 4, aku 3, aku 2, aku 1. Tadi pada saat Allah pankihu ma tobalakum masna wa sulasa wa ruba. Ala nisa, nih ala nisa, perempuan kawinlah 4, maka istrimu yang keempat tubuhmu ini, istrimu yang ketiga juga tubuh adalah hatimu, istrimu yang kedua adalah ruhmu. Itulah sesungguhnya kisah pankihu ma tobalakum ala nisa masna wa sulasa wa ruba. Inilah tentang tubuh, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, fi'il Allah, asma Allah, sifat Allah, zat Allah. Zikir, menyaksikan fi'ilnya pada tubuh, menyaksikan asma pada hati, menyaksikan sifat pada ruh, dan merasakan sir adalah zat Allah pada diri. Itulah, kalau selamat di situ baru dari An-Nisa masuk Al-Maidah, al-yauma akmaltu, kamu disempurnakan di Al-Maidah. Kalau tidak, masuklah kamu pada surat Al-An'am, binatang. Maka inilah di penghujungnya nanti surat itu, kalau kamu selamat, qul huwallahu ahad, barulah qul a'udzu birabbil falaq, barulah di penghujungnya kamu selesai qul a'udzu birabbin nas, tuh, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itulah kisah Al-Quran, sesungguhnya kisah perjalanan tubuh kita sendiri. Maka hari ini zikir kita bukan mencari apa-apa, tapi marilah kita belajar mati dalam hidup. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, dia kenal Robnya. Siapa arafa nafsahu, siapa mengenal dirinya dengan segala kelemahannya. Tadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, dia mengenal Tuhan Allah yang berkuasa atas dirinya. Itu saja yang bisa Abah sampaikan. Pada dasarnya iblis memberikan contoh kepada kita. Kita tidak akan bisa berjalan kepada Allah dengan sholat kita. Tidak kita bisa berjalan kepada Allah dengan ibadah kita. Kita hanya bisa pulang kepada Allah dengan Allah. Kalau kau, itulah kenapa ada diskusi, kata Allah, siapa yang berjalan kepadaku dengan amalnya, aku akan hisab amalnya. Siapa yang berjalan kepadaku dengan ilmunya, aku akan cek hujah ilmunya. Siapa berjalan kepadaku dengan ma'rifatnya, aku akan cek hujah ma'rifatnya. Dan siapa berjalan kepadaku dengan aku, kata Allah,
Akulah yang bertanggung jawab kepadanya. Nah, bagaimana kita kembali kepada Allah dengan Allah? Konsepnya tadi, konsep al-mutu qoblaan tamutu. Nah, itulah perjalanan di Shofar, lahirkan di Maulud, maka nanti tanamkan kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul tauhid, kalimat la ilaha illallah tadi. Maka dalam zikirnya jelas, nafikan jasadmu, isbatkan pada ruhmu, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Terus tapikan jasadmu, tiada jasad kecuali ruh, tiada jasad kecuali ruh, tiada ilah kecuali Allah. Nah, itu. Maka kau kembalilah dengan ruhmu. Hanya ruhmu yang tahu Allah. Karena hanya ruhmu yang pernah berhadapan dengan Allah. Dan kalian diskusi dengan Allah. Waktu Allah sebelum tiupkan ruh, nafakhtu fihi mir ruhi. Engkau ditanya, alastu bi rabbikum. Kita semua sepakat menjawab, qalu bala syahidnya. Tapi begitu datang iblis tubuh kita ini, lupalah kita pada Allah. Maka oleh karena itu jangan sampai tadi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah. Telanjangi dirimu. Al-imanu uryanun, al-imanu kulluh. Iman yang sempurna, al-imanu biru'yatillah. Iman yang mampu melihat Allah. Iman yang mampu melihat Allah yang bagaimana? Al-imanu uryanun, yang telanjang. Supaya apa? Walibasuhut taqwa. Dengan takwa lah. Aku 4, kamu lepaskan. Belah dadamu yang pertama. Seperti apa namanya ya? Roket yang mau terbang ke luar angkasa. Lemparkan dengan pertama satu roket, belah dada pertama. Lemparkan dengan roket kedua, dengan nafsul ammarah, belah dadamu yang kedua dengan ruhani. Barulah roket yang ketiga, belah lagi. Barulah kamu dari atmosfer bumi, roket itu akan terbang menuju atmosfer Allah. Disitulah dipanggillah oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kau sudah selesai di situ. Ya, selesailah kau terbang. Bukan lagi ditarik oleh sentrifugal, bukan lagi kau jatuh ke bawah. Sekarang sudah naik dari amarah ke lawamah, ke mulhimah, ke mutmainnah. Dari kesadaran Adam naik kesadaran Isa, naik kesadaran Yusuf, naik kesadaran Idris. Dari situ kau terbang naik ke nafsu radiyah mardiyah. Barulah kembali ke mutmainnah. Kau ditarik oleh Allah. Subhanalladzi asra bi abdihi. Nah, disitulah kita dijalankan. Tapi dari bawah ke atas kita harus mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Naik, jatuh, naik lagi. Terus jatuh, naik lagi. Sampailah nanti sampai kepada batas stratosfer ruh di nafsul mutmainnah.
kau tidak akan jatuh lagi ke bawah, tapi jatuhnya adalah ke atas. Itulah yang diundang oleh Allah dengan keriduannya. Maka semoga semuanya mendapatkan kesempatan, karena jangan bersandar pada amal, jangan bersandar pada ilmu, jangan bersandar dengan apapun. Marilah kita bersandar hanya kepada Allah. Jangan kita menyembah tubuh. Jangan kita tunduk patuh pada wujud batin dohir yang palsu ini. Karena yang sebenarnya diri kita, sebenarnya Abah bukan ini. Yang Abah itu bukan yang kelihatan, yang pakai peci, pakai kacamata. Ini bukan. Ini hanya cangkang. Abah ini yang sedang ngomong. Abah lah yang sedang ngomong ini. Yang sedang bicara. Bukan tubuh ini. Tubuh ini adalah hanya merupakan orang-orangan yang sebetulnya hanya untuk memperlihatkan adanya Abah di dalam. Nah itu sebenarnya. Maka disitulah iblis lebih cerdas. Pada saat yang terlihat iblis ada cangkang orang-orangan ini, iblis tidak mau sujud. Makanya kata Allah, maka illa iblis aba ayyakuna ma'asyajidin. Kata Allah, ya iblis, malaka Allah takuna ma'asyajidin. Hei iblis, kenapa sih kamu tidak mau sujud? Tuh, kata iblis, tidak ada alasan bagiku untuk sujud pada Adam. Qala lam akun li asjuda li basyarin. Tuh. Qala lam akun li asjud. Aku tidak akan sujud pada basyar. Aku tidak akan sujud pada makhluk. Aku tidak akan sujud pada kebon. Aku tidak akan sujud pada pekerjaan. Aku tidak akan sujud pada atasanku yang manusia itu. Aku tidak akan sujud pada makhluk. Begitu sebenarnya iblis itu ngomongnya. Qala lam akun li asjuda li basyarin khalaqtahu min salsalin min hamain masnun. Nah disinilah kita harus mengerti tentang kisah iblis. Betapa setianya pada Allah. Sampai Allah mengancam. Kalau kamu tidak mau sujud kepada Adam, aku akan usir. Qala fahruj minha fa innaka rajim. Aku akan usir, kata iblis. Dengan senang hati ya Allah. Aku tidak apa-apa. Karena bagaimanapun aku tidak akan mau sampai kapanpun tidak akan sujud pada makhluk. Nah itulah. Tapi kita manusia sujud pada tubuh kita. Kita sujud pada segala apa yang makhluk. Baru manusia baik sedikit yang suka ngasih duit sedikit sujud ke situ. Baru manusia pada memberikan manfaat sedikit sujud ke situ. Nah, ini ketololan manusia. Manusia dikira sujud itu adalah sujud sebagaimana sujud. Sujud sholat itu nggak penting sebenarnya. Tapi yang penting sujud pada Allah. Bagaimana hatimu selalu sujud pada Allah. Ruku pada Allah. Itulah yang disebut dengan Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda wala kufar. Ruhama'u bainahum. Tarahum ruka'an sujada. Nah itu. Siapa yang ruka'an sujada itu? Yabdaguna fadlan minallahi wa ridwana. Siapa yang beridho kepada yabdagun selalu mencari ridho Allah itu? Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Selalu tampak di wajahnya bekas tanda-tanda sujud. Selalu kelihatan apa tanda sujudnya. Mudah memaafkan. Mudah menyayangi. Mudah memberi. Tadi saling menyatukan. Saling mendamaikan. Itulah tampak sujud. Bukan nonong di jidat hitam. Inilah ketololan manusia. Buat apa? Tadi semua. Bahkan kata Abah, orang yang jidatnya hitam karena sujud itu. Paling bodoh itu. Tadi semua. Paling ria itu. Wong dengan ibadah tubuh saja udah ria. Hum yura'una. Ini tandain. Nah ini karena kebodohan membaca ayat. Sahabat. Jadi sekali lagi. Dalam kitab Talbis Iblis. Iblis itu mendapatkan neraka yang paling ringan. Sementara kita manusia kebanyakan. Innal munafiquna fid darkil asfala minan nar. Karena kita mengatakan iman. Dan kita sujud kayak yang beneran. Tapi sujudnya kepada makhluk. Sujudnya kepada tubuhmu. Itulah Allah ingatkan tadi. Kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap jiwa. Setiap yang bernapas. Yang berjiwa. Akan mencicipi mati. Nafsun itu adalah mu'annas. Maka mu'annas harus dengan memiliki sifat juga dengan mu'annas.
Kullu nafsin da'ikotun. Da'ikun itu da'ikotun. Karena da'ikun itu muzakkar. Maka kullu nafsin da'ikotul maut itu ada setiap manusia hanya akan mencicipi mati. Manusia yang sadar ngerti tidak akan mati. Karena mati itu tidak ada. Karena kita yang sebenarnya bukan tubuh ini. Nah, adapun kita adalah harus melakukan perjalanan kembali dan ditiupkan oleh Allah itu kembalikan. Nafahtu fihi min ruhi, kembalilah kepada aku apa yang telah aku tiupkan pada dirimu itu, hidupmu itu. Nah, ini malah sibuk ngurusin jasad, ungkat-ungkat dan jumlah rakaat, cari pahala, maaf. Karena ini udah salah kaprah. Pada salah kaprah ini udah Allah ingatkan fawailul lil musallin. Ya. Dan Allah pun ingatkan wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiyatan fadzukul adzaba bima kuntum takfurun. Jadi bukan ungkat-ungkatannya itu. Akhirnya merasa lebih baik dari orang lain yang tidak sholat. Merasa lebih mulia dari orang lain yang tidak sholat. Inilah persoalan kalau kita nggak ngerti hakikat diri kita, diibadahkan jadi barsiso. Kalau nggak ngerti hakikat diri kita, dikasih ilmu jadi barsiso. Dikasih harta jadi korun dan salabah. Dikasih jabatan jadi Fir'aun. Karena kita nggak ngerti hakikat diri kita. Inilah persoalan. Maka Mas Usman tentang manusia yang lebih buruk daripada binatang dan iblis itu adalah memang kenyataan. Iblis itu sangat cinta pada Allah. Pada saat Allah bertanya kepada iblis, Allah nggak bertanya, nggak perlu, Allah tuh tahu kok, Allah juga yang buat. Cuma ini kan kisahnya buat kita. Iblis begitu tuh karena tadi. Itu juga kisahnya buat kita. Masa Allah bertanya? Nah, itu. Tapi di situ Allah sering bertanya. Seperti kata, qala ya iblis, malaka alla takuna ma'asyajidin. Hei iblis, kenapa kamu tidak mau sujud bersama dengan para malaikat? Iblis dengan konsekuen, dengan yakin. Qala lam akun li asjuda li basyarin khalaqtahu min salsalin min hamain masnun. Aku tidak akan sujud kepada apapun yang bukan Allah. Nah, sahabat, sujud itu bukan berarti sujud begitu. Hati-hati, kamu adalah menyembah makhluk. Ya. Itulah kenapa dalam tubuh kita ada syirik jali. Jangan sampai tubuh ini menyembah. Sebut syirik jali penyembahan dengan jasad. Pada saat jasadmu merengkuh pada makhluk, bukan merengkuh sebagai tanda adalah kamu hormat karena memandang dia lebih baik dari segi keilmuan, maka lebih daripada itu tiada alasan kepada kamu adalah untuk melakukan itu. Kita nggak sadar tiap hari adalah lebih buruk dari iblis dari semua. Di perusahaan kita merasa lebih baik dari teman kita, merasa perusahaan dengan perusahaan merasa lebih baik. Ini kita ini sebenarnya sadar nggak sadar. Pada iblis itu satu kali merasa lebih baik. Ana khairun minhu. Terusirlah dari Allah. Bayangkan. Kita setiap hari merasa lebih baik. Merasa lebih baik dari adekmu. Merasa lebih baik dari kakakmu. Merasa lebih baik. Atau orang tua. Merasa lebih baik dari anaknya. Merasa lebih baik dari ini. Merasa lebih baik. Kiai. Merasa lebih baik sebagai kiai. Saya kiai. Saya mondok saya lebih lama dari dia. Tuh. Saya kan lebih baik. Alpiah saya lebih lancar. Apa abah saya tuh alpiahnya jelek. Hai, lebih baik. Lebih baik. Setiap hari kita nggak sadar. Padahal iblis merasa lebih baik sekali terusir. Jadi iblis sekali berbuat salah. Terlempar dari sorga. Manusia tiap hari berbuat salah. Ingin masuk sorga. Sungguh keanehan. Inilah. Maka inilah sahabat pahami tentang kisah iblis yang luar biasa ini. Dan kesetiaan iblis sampai hari ini. Tidak ada iblis yang datang pada manusia, pada kiai. Apa saya mau tobat hari ini. Tetap dia melaksanakan tugasnya. Sebagaimana memang yang demikian yang ditetapkan oleh Allah. Jadi intinya apa? Iblis itu menerima kodok dan kodar. Dia menerima. Sebenarnya pada saat dia disuruh sujud oleh Allah. Memang Allah yang menutup iblis itu. Maka waktu kata Allah, "Faida sawaitu wa nafahtu fihi min ruhi." Malaikat semuanya menyaksikan ruh.
Maka dia sujud kepada ruh itu, bukan pada tubuh Adam. Malah sebaliknya malaikat itu tidak melihat tubuh Adam. Kan tadi, di mata cahaya, di mata Allah, tubuh jasad ini nggak ada. Ingat, paham itu. Malaikat juga pada saat itu kenapa sujud pada Adam? Di mata malaikat Adam itu tidak ada. Karena Adam, Ain Dalmim, Adam, yang ada ruh Allah. Maka sujud pasajadal malaikat kulluhum ajmaun illa iblis. Nah iblis kebalik, yang dilihat tubuh si Adam. Walah, bagaimana gua mau sujud ini? Nah, sementara aku jadi guru para malaikat. Malaikat itu cerdas karena aku. Malaikat kok, nah itulah, hei kalian murid-muridku. Mungkin iblis itu ngomong begitu. Hei kalian murid-muridku, apa yang kau lakukan? Aku mengajarkan kamu ribuan tahun, jutaan tahun untuk sujud dan ruku pada Allah. Kenapa kau sujud pada Adam? Ini sahabat, kisah ini harus dipahami dengan baik. Supaya bisa diterapkan pada diri kita sendiri. Pada tiap hari, prakteknya telah terjadi hari ini. Kisah ini sedang terjadi hari ini. Manusia sujud bukan kepada Allah. Hai tadi semua. Ya, disinilah berarti siapa diri kita ini. Maka kenapa kita kebanyakan merasa lebih baik dari orang lain? Ya, kitalah iblis itu sekarang itu. Tadi semua, ya. Kisah itu sedang terjadi hari ini. Ustadz merasa lebih baik dari ustadz ini. Kiai merasa lebih baik dari ini. Habib merasa lebih baik dari Habib ini. Ustadz ini merasa lebih baik dari Habib itu. Inilah manusia. Selalu anda khairun minhu, aku lebih baik. Kalau bukan saya, kalau bukan karena saya, kalau tidak saya tolong, kalau tidak saya bantu. Tuh. Ini. Begitu ada dapat menang, wah saya lah. Saya sebagai, inilah sahabat. Coba mari kita sadari bahwa kita telah terjerumus jauh. Sekarang ini adalah ke dalam kenistaan yang jauh lebih buruk daripada iblis sekali. Inilah yang menjadikan kita sedih. Maka kehidupan ini demi Allah, bagi Abah pribadi, ya Allah, sudah menjenuhkan. Ya. Maka itulah Abah selalu minta, ya Allah pagi saya ingin pulang siang, ya Allah. Kalau siang, ya Allah saya ingin pulang malam. Saya tidak punya apa-apa, ya Allah cukuplah Engkau. Saya tidak butuh pahala dengan Engkau. Saya tidak butuh surgamu. Saya tidak butuh pahalamu. Yang saya butuh Engkau, ya Allah. Karena apa yang bisa saya bawa? Tidak ada sebuah bekal yang lebih baik kecuali Engkau. Tidak ada yang kutuju kecuali Engkau. Maka ya Allah, ya Karim, sahabat, bagi orang yang sadar hari ini, pasti dia meminta pulang. Ya. Dan bagi kalian yang merasa nyaman, nah inilah, marilah berpikir ulang. Lihatlah dirimu, pasti ada yang salah. Kalau kalian merasa nyaman dengan kehidupan ini, menyaksikan tadi semua adalah iblis-iblis yang sudah bersorban. Manusia-manusia yang iblis-iblis berdasi. Tadi yang berbeda seperti dulu. Maka kalian sudah tidak merasakan bagian daripada tidak merasa lagi berbeda. Karena sudah mayoritas dari semua. Ya. Inilah sahabat. Ya. Maka kenapa Bang kemarin bertanya. Kalau Abah disuruh milih antara uang 1 miliar dolar dan mati, Abah milih mati. Kan tadi. Ya. Jangankan 1 miliar dolar. 2/3 dunia seperti Nabi Sulaiman dan mati, Abah tetap pilih mati. Ya. Kenapa? Karena Allah terlalu agung. Dan kematian itu adalah bukan sekarang tidak bersama Allah. Sekarang pun bersama Allah. Tapi kebersamaan bersama Allah pada saat keberadaan dirimu ini tidak sempurna, sahabat. Tidak sempurna. Karena kesenangan dengan dohir itu ada kenyang, ada nggak kenyang. Kesempurnaan, jadi kesempurnaan pulang pada Allah itu dengan batin sempurna. Kalau dengan jasad saja tidak sempurna. Karena seandainya kalau hanya dengan jasad saja kita ini ada sakit, maka tadi kadang-kadang kita bisa terima sehat, tapi kita kurang bisa menerima sakit. Kadang-kadang kita bisa menerima mudah, tapi kita nggak terima susah. Nah inilah maka kesempurnaan kebahagiaan itu bukan di sini, tapi di alam batin, kembali kepada Allah. Tadi semua, ya. Karena kebahagiaan alam dohir ini ada batasnya. Itulah kenapa kamu punya mobil 1 ingin 2, 2 ingin 3, 3 ingin 5, ingin 10.
Sawah punya 1 kotak, punya 2 kotak, 3 kotak. Dan selalu itulah persoalan yang ada, sahabat. Ya, mari memahami kisah ini dengan baik dan terapkan pada diri kita. Pada dasarnya kitalah iblis itu hari ini. Kita selalu merasa lebih baik dari siapapun. Kita merasa lebih mulia dari siapapun. Merasa lebih berilmu dari siapapun. Maka inilah kenapa konsep baginda Nabi mengajarkan kepada kita dari awal pun adalah al-mutu qabla an tamutu. Mati di dalam sejroning urip supaya urip sejroning mati. Kenapa? Supaya tidak riya dalam ibadah. Supaya tidak syirik jali pada tubuh. Supaya tidak syirik hobi pada hati. Supaya tidak syirik syir pada ruh. Supaya tidak merasa mencari amal. Supaya merasa, itulah kalau kita sudah al-mutu qabla an tamutu. Kita bahagia dengan rahmat Allah. Bahagia dengan ibadah yang sedikit tapi dari Allah. Bukan ibadah banyak tapi adalah menyaksikan adalah kelebihan diri sendiri. Sahabat, kisah surat Al-Hijr ini luar sungguh dasar. Sampai hari ini tidak ada iblis yang datang. Tapi justru manusia berduyun-duyun menuju iblis. Datang ke Gunung Kemukus. Datang ke Gunung Kawi. Jarah ke Bah Jamrong. Jarah ke Bah Anu. Manusia terus mencari iblis. Iblis sampai hari ini. Tak satupun yang meleset. Mereka tetap istiqomah. Dengan apa qada dan qadar dari Allah. Maka dia berkata. Selama aku tidak bisa melihat engkau. Aku tidak akan sujud. Tuh. Yang selama yang kulihat Adam. Aku tidak akan sujud. Selama yang kulihat makhluk ini makhluk. Aku tidak akan sujud. Inilah Nabi memberikan pelajaran. Man nadhara kulla syai'in ma lam yarallah fahuwal batil. Siapa melihat segala sesuatu yang tidak melihat Allah, batil lah. Nah, manusia kadang-kadang berbuat batil. Dia tidak melihat tapi sujud. Nah, inilah kenapa manusia itu innal munafiquna fid darkil asfali minan nar. Kalau dia sholat kayak yang iya, dia ruku kayak yang iya, dia sujud kayak yang iya, tapi dia begini sama Tuhannya. Dia nggak mengimani Tuhannya, bahkan tidak merindukan Tuhannya. Orang yang tidak merindukan kematian, yang takut dengan kematian, sama dengan tidak merindukan Tuhannya, benci pada Tuhannya. Kan itulah sungguh aneh. Disinilah ujian yang tipis kepada kita. Sehebat apapun kamu taat di alam dunia ini, tapi kau tidak rindu pada Allah. Dan rindu pada Allah itu setelah engkau mampu melepaskan cacing yang meliputi tubuhmu itu. Tubuhmu itulah cacing palsu, kepalsuan. Ya. Karena kita bisa, kita bersama Allah di sini. Tubuh kita pun begitu. Tapi kesempurnaannya kurang. Maka itulah setiap mereka, para aulia Allah itu merindukan kematian. Karena kembali kepada Allah itu bukan dengan pahala. Bukan dengan amal. Bukan dengan apa. Tapi dengan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Happy Friday, terima kasih sahabat. Ya di semua, ya. Ya, inilah yang harus kita pahami sahabat. Inilah tadi Happy Friday, jamu, Jumat. Maka marilah kita hari Jumat ini jamu. Karena pada saat sudah jamu bersama Allah, berarti lepas dengan iblis. Tadi, lepas dengan Allah, jamu dengan iblis. Pahami. Walaupun iblis itu sekarang sudah kita ini lebih buruk daripada iblis. Maka jamu, siapapun yang sudah jamu bersama Allah, setiap hari adalah hari Jumat. Siapapun sudah jamu dengan Allah, setiap hari Lailatul Qadar, setiap hari Arafah, setiap hari adalah Ramadan. Karena pada dasarnya mulianya waktu, ruang dan waktu. Karena Allah itu bukan pada ada ruang dan waktu. Maka mulianya Allah itu bukan pada ruang dan waktu, sahabat. Maka sebenarnya adalah kemuliaan Allah itu adalah pada Allah itu sendiri. Bukan pada ruangnya, bukan pada waktunya. Pada saat kamu jamu dengan Allah dimanapun kamu berada, Arafah. Dimanapun kamu berada, Masjidil Haram. Dimanapun kamu berada, Lailatul Qadar. Dimanapun kamu berada adalah jannah, surga. Karena surga itu adalah Allah. Karena surga itu adalah, itulah sahabat. Ya. Sekali lagi, iblis
Pada saat disuruh oleh Allah, qala ya iblis malaka alla takuna ma'asyajidin. Dia berkata, aku tidak akan sujud ya Allah. Walaupun aku diusir. Kau akan diusir kalau nggak sujud pada Adam. Aku tidak mau menyembah makhluk. Nah, kita semua manusia tiap hari menyembah makhluk. Ya. Bukan berarti kita harus benci pada makhluk. Tapi kita adalah harus mampu memahami, menyaksikan di sebalik makhluk ini adalah tadi. Di sebalik al-abid, di sebalik makhluk ini ada khalik. Ingat itu. Abahawis memenangkan Allah laka kepadamu antanduro melihat ma yang berkaitan dengan makhluk ini dan dirimu fil mukawanat. Sebenarnya di sebalik mukawan itulah kawana. Di sebalik yang menciptakan itulah yang menciptakan. Sadari dan rasakan itu. Ternyata di sebalik asbak kayu inilah kayu. Ternyata yang menjadi asbak kayu inilah kayu. Ternyata yang menjadikan gelas kaca inilah kaca. Ternyata yang menjadikan itulah sahabat. Sadari kehadirannya. Itulah kenapa yang disebut sholat. Dikatakan akimi sholat, akoma yukimu ikomatan. Di mana muta'adi itu? Karena selamanya kamu sadar tentang kehadiran dia. Itulah sholat. Maka dibalik dia, sholat maktubah, sholat wusta, sholat daim. Ya. Inilah yang harus dipahami oleh kita semua. Ya. Nah, kita lanjutkan kisah iblis ini. Pada saat iblis itu tetap, Allah senang dengan iblis. Kata Allah, wah iblis ini benar-benar konsisten. Nah itu. Nah itulah sementara kita sekarang ini sebaliknya. Dan Allah ingatkan walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Nanti Allah memastikan dengan litahqiq mafhum dan mantuk ayat ini begitu jelas menjelaskan tentang orang yang ibadah kepada Allah sesungguhnya, tetapi dia hatinya dia ruku sujud pada Allah, dia umroh, dia haji, tapi tidak pernah sujud secara hakikat pada Allah. Melawan Allah. Tidak merindukan Allah. Tidak pernah mau melaksanakan ketaatan pada Allah. Apa taat pada Allah itu? Memaafkan, menyayangi. Tadi membantu. Menyatukan, bukan memisahkan. Tadi semua ya. Melahirkan sifat-sifat. Itulah ketaatan. Bukan sholat tapi tidak tadi. Benci, dengki, dendam, hasud, marah, amarah. Nah, inilah sifat bahimiyah, subuhiyah, syaitoniyah muncul pada diri kita. Nah iblis tidak. Pada saat dia tidak mau sujud itu jelas. Maka kata Allah, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Keluarlah kamu. Kata iblis, siap ya Allah. Sampai hari ini sejak itu iblis tidak pernah kembali. Dan dia tetap sujud pada Allah. Ingat itu. Bukan sujud pada Adam. Bukan sujud pada makhluk. Sementara manusia terkadang kita sujud kepada makhluk sampai akhir hidup kita. Inilah persoalan kita, sahabat. Ya. Tadi. Qala fahrujina minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Enggak apa-apa ya Allah. Saya dilaknat. Tapi kata iblis, beri waktu-waktu. Qala rabbi fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah berikan. Kata Allah, baik. Qala fa innaka minal mundarin. Engkau sudah mendapatkan apa yang kau minta. Maka iblis dikisahkan sampai hari ini tidak ada yang mati. Dan dia tetap taat pada Allah. Tugas dia adalah bagaimana sebagai nafsul amarah, sebagai api pada tubuh kita, terus membawa kita kepada keburukan. Karena itu tugas dia. Dan itu adalah berarti apa yang disebut takwa. Iblis itu takwa. Menjalankan yang disuruh. Menjauhi yang dilarang. Tadi semua. Ya. Tapi manusia ini kebalik tadi semua. Ya. Kadang-kadang mengerjakan yang tidak disuruh. Malah melakukan yang dilarang. Nah, ini kan kebalik manusia ini. Tadi semua. Maka tadi. Akhirnya iblis pun memberikan bocoran pada Allah. Di ayat surat Al-Hijr itu. Qala Rabbi bima agwaitani. Ya Tuhan, berkata iblis. Ya Allah, karena engkau telah sesatkan aku. Nah, ini kata sesatkan. Qala Rabbi bima agwaitani. Di sini banyak ada bak kosam. Di dalam ayat ini ada 6 kosam iblis. Seolah-olah iblis mengatakan demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah.
aku akan sesatkan setiap tubuh. Tadi manusia, itulah kenapa manusia ada yang mati almarhum dan mati al-mal'un. Manusia jasad disebut al-mal'un. Tadi, iblis tidak al-mal'un karena dia tidak sujud pada tubuh Adam. Karena yang dia lihat tubuh Adam. Ya, ingat itu. Sekali lagi, jadi kita harus paham kalian itu. Kenapa iblis tidak mau sujud? Karena hanya melihat tubuh Adam. Sementara malaikat melihat ruh Adam. Itu bedanya. Pahami itu. Sementara kita manusia terhalang sekarang terhadap ruh kita sendiri. Nggak ada bedanya dengan iblis. Cuma iblis konsekuen. Iblis dari mana lebih baik nggak sujud daripada sujud malah tadi. Ini sekarang kan banyak manusia. Ramai masjidnya. Tapi tetap di dalamnya tempat berantem. Inilah akhirnya menjadi masjid ad-dirar tadi semua. Jadi tempat perpecahan, pertengkaran. Agama dijadikan alat komoditi, agama dijadikan alat pertarungan, agama dijadikan alat politik. Nah inilah agama yang sudah jadi ranah iblis tadi semua. Nah inilah yang sesungguhnya keberhasilan. Nah inilah maka kata iblis, qala rabbi bima aghwaytani, ya Tuhanku, karena Engkau telah sesatkan. Iya, karena kalau nggak ditutup oleh Allah untuk melihat ruh Adam, iblis udah pasti sujud, Pak. Tadi, maka iblis berkata, qala rabbi bima aghwaytani. Cuma salahnya iblis, apapun kemaksiatan yang diberikan Allah kepada kita, jangan menyalahkan Allah. Ingat itu. Dalam aturan ketaatan dan kemaksiatan, ketaatan sandarkan kepada Allah. Ma asabaka min hasanatin famin Allah. Maka berbahagialah, ketaatan itu yang datang dari rahmat Allah. Bukan kamu berbahagia dengan ketaatan itu sebagai perbuatan dirimu. Ma asobaka min hasanatin famin Allah. Tapi giliran berbuat salah, ingat. Wa ma asobaka min sayiatin famin nafsika. Dan ketika kau berbuat salah, akuilah sebagai perbuatanmu. Itu kata Allah. Jadi kita taat saja pada Allah. Pada saat kita taat, siapa yang taat? Allah. Siapa yang tadi maksiat? Saya. Tetapi secara hakikat kata Tuhan Abdul Qadir, jangan sampai kamu buta melihat tidak ada wayang yang bisa berbuat maksiat. Pahami. Secara syariatnya akui oleh ucapanmu, aku yang salah dalam kemaksiatan.